Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Naufal SPD, Guru PAI UPTD SDN Batan Indah, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500 11389. Pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 5 dengan tema hidup lapang dengan berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Baik, anak-anak yang Bapak banggakan, pada kali ini kita akan melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, yang mana kali ini materi yang akan Bapak sampaikan adalah dengan tema hidup lapang dengan berbagi. Dan sub materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah tentang zakat. Ya, baik. Sebelum Bapak mulai, Bapak akan memeriksa kesiapan kalian. Bagaimana anak-anak, semuanya sehat? Ada yang sakit? Nah, ya. Baik, untuk perlengkapannya boleh diperiksa. Bukunya sudah disiapkan, alat tulisnya? Sudah, ya. Baik. Kemudian Bapak akan meminta Ananda Isi untuk memimpin doa sebagai untuk membuka jalannya pembelajaran pada hari ini. Pada Ananda Isi, Bapak silakan. Siap panjat meja, berdoa dimulai.
Terima kasih Ananda Ayesi yang sudah membantu memimpin doa sebagai pembuka kegiatan belajar kita pada hari ini. Baik, Bapak akan memeriksa kehadiran anak-anak ya. Bagi siswa yang Bapak panggil agar menjawab hadir. Adila, Aisy, Kanaya, Windy, Memayu, Alvino. Sebagai siswa yang baik, tentu tugas kita hanya adalah satu, yaitu belajar. Maka pastikan anak-anak itu semuanya belajar dengan semangat. Sudah semangat? Siap belajar dengan semangat? Harus semangat ya, karena tugas seorang pelajar adalah menuntut ilmu. Untuk pelajaran PA ini bagaimana? Kalian ada yang sedang sedih atau sedang senang semuanya? Senang ya? Senang mengikuti pelajaran PAI? Kalau senang, kita tepuk PAI. Tepuk PAI. Dalam materi kali ini ya tentang zakat, Bapak punya lagu ya, untuk memantik, menyemangati kita supaya belajar kita hari ini lebih gembira ya, lebih bersemangat. Oleh karena itu Bapak minta semuanya berdiri. Ya, silakan anak-anakku untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ayo Zakat. Ada yang sudah tahu lagunya? Sudah. Seperti ya. Ayo kita bayar zakat. Ayo kita menjadi berkah. Ada putra juga zakatnya semuanya 2 juta. Zakat bisa bertiga. Zakat bertiga. Baik, untuk sesi pembelajaran kali ini ya kita akan menyepakati disiplin ya, supaya pembelajaran berlangsung dengan tertib, aman dan nyaman ya. Biasanya kalau kelas nyaman itu harus apa? Bersih, kemudian tertib ya. Kalau ada yang ingin bertanya harus mengangkat. Kalau ingin keluar ke kamar mandi atau ada keperluan lain harus meminta izin kepada guru ya. Dan untuk setiap pembelajaran tidak diperkenankan siswa untuk berisik ya, harus memperhatikan penjelasan selama kegiatan pelajaran berlangsung, baik itu materi dari Bapak ataupun nanti ketika sesi diskusi ya, harus diikuti dengan baik. Selanjutnya ya, sebagai pembuka Bapak akan menanyakan kepada kalian pengalaman kalian tentang kehidupan sosial. Adakah di antara anak-anak yang pernah melihat kaum duafa atau orang yang lemah secara ekonomi? Ada ya. Ada yang tetangganya mungkin kaum miskin? Ada yang tetangganya mungkin memiliki tempat tinggal yang kurang layak? Ya, pernah melihat suasana di kota lain atau di desa, baik di Pulau Jawa, di Provinsi Banten atau di luar Provinsi Banten atau di luar pulau? Pernah melihat? Pernah ya. Bagaimana cara kita membantu mereka? Salah satunya adalah dengan gerakan zakat ya, terutama bagi yang berhak mendapatkan zakat, yaitu kaum miskin, kaum fakir ya. Mereka perlu mendapatkan bantuan dari
kita. Ya. Baik, silakan diperhatikan. Ya, jadi ini adalah potret kenyataannya bahwa masih banyak masyarakat yang miskin ya, secara finansial, secara ekonomi mereka seringkali belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Baik itu kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan papan ya, tempat tinggalnya, makanan yang mereka konsumsi belum. Biasanya kalau makanan yang mereka konsumsi itu apa ceritanya? 4 sehat, 5 sempurna ya. Mereka kesulitan mendapatkan itu semua. Maka dari itu penting ya dalam agama Islam bagi para pemeluknya agar senantiasa mempedulikan nasib dan keadaan saudara-saudaranya ya. Salah satunya adalah dengan ibadah zakat, membayar zakat. Ini ya, ini gambar apa? Ya, anak kecil ya yang sedang menangis tinggal di tempat yang kira-kira bersih tidak? Tidak. Ini kemudian anak-anak terpaksa harus mengemis ya, ini ada orang tua, kemudian tempat tinggal yang sangat kumuh jauh dari kata lain. Kira-kira kalau tempatnya seperti ini banyak penyakit tidak? Ya. Hidupnya sehat tidak? Tidak ya. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran kita ya tentang zakat ini yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Kemudian menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti implementasi zakat fitrah dengan benar. Dan yang ketiga adalah menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan benar. Baik, anak-anak silakan perhatikan gambar yang ditampilkan pada layar. Gambar apakah yang tampil pada gambar tersebut? Orang yang sedang membayarkan zakat dan diserahkan kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerima zakat. Baik. Nah, apa itu zakat? Ya, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Selain kewajiban, zakat juga adalah salah satu cara untuk mensucikan jiwa. Jadi zakat itu berasal dari kata zakat yang artinya mensucikan. Ya. Nah, ini hukum zakat. Zakat hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Artinya setiap muslim wajib menunaikan zakatnya ya. Nah, ini disebutkan pada Al-Quran surat atau ayat 103. Baik, Bapak akan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka. Dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
jenis-jenis zakat. Ya. Di samping zakat fitrah yang wajib dikeluarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri, ada juga zakat mal ya. Zakat mal ini harta meliputi zakat emas, perak, hasil pertanian, hasil perdagangan atau perniagaan dan lain sebagainya. Dan ada yang mungkin anak-anak sudah pernah ya membayarkan zakat fitrah ya. Dan tentu setiap jiwa yang hidup ya di antara anggota keluarga kita harus dibayarkan zakatnya. Ya, kalau misalkan Anda kanaya ada berapa anggota keluarga? Ada 5 anggota keluarga. Berarti 5 jiwa membayarkan zakat fitrah ya. Kemudian zakat fitrah juga selain berupa beras ya, makanan pokok kita bisa juga dibayarkan dengan uang yang harganya senilai. Nah, ini syarat yang wajib membayarkan zakat, yaitu beragama Islam, merdeka, mencapai nisabnya dan haul untuk zakat mal. Kemudian ini ya, ini nisab zakat emas, nisab zakat perak. Ya, kemudian ini kadarnya ya. Berapa persen dari total harta kita yang wajib dikeluarkan? Kalau zakat fitrah maka ukurannya kadarnya adalah makanan pokok kita, kurma atau gandum bukan? Bukan ya. Jadi kita bisa membayar zakat fitrah dengan makanan pokok kita apa? Beras. Ya, sejumlah 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Kemudian, nah ini orang yang membayar zakat disebut muzaki. Orang yang menerima zakat disebut mustahik. Yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Sedangkan yang memberikan disebut muzaki. Baik. Ini orang-orang yang berhak menerima zakat terdapat 8 golongan. Apa saja? Miskin, hamil, mualaf, fuqara, gharim, fisabilillah, ibnu sabil ya. Total semuanya 8 ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan fakir? Ada yang tahu? Jadi fakir itu adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Dia juga kesulitan ya untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhannya. Kemudian miskin ya, miskin ini dia punya harta tapi kurang ya. Dia bisa bekerja tetapi penghasilannya belum mencukupi untuk keluarga ya. Kemudian ada amil. Amil ini siapa? Amil siapa? Yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan zakat ya. Kemudian ada mualaf. Mualaf itu adalah yang berpindah agama dari luar Islam masuk ke dalam agama Islam. Kenapa mereka berhak menerima zakat? Karena bisa saja sebab mereka masuk Islam, mereka kekurangan harta karena harus pindah dari tempat tinggalnya atau melakukan perjalanan yang jauh atau mereka menuntut ilmu ke tempat yang jauh. Jadi perlu bantuan sosial ya, perlu zakat. Kemudian dari rikop itu siapa? Yaitu orang yang tidak merdeka atau budak. Ada lagi gorim. Apa gorim? Orang yang banyak hutang ya, sehingga harta yang dia punya pun habis untuk membayar hutang. Kemudian ada fisabilillah dan ibnu sabil. Fisabilillah siapa? Orang yang berjuang atau sehari-harinya adalah mengabdi kepada masyarakat untuk keperluan agama Islam, mengurus umat ya. Ibnu sabil siapa? Bedanya apa dengan fisabilillah? Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan tapi kehabisan ongkos dan bekal ya. Jadi mereka berhak mendapat bantuan dari dana zakat.
Seperti Gorim ini dia punya harta, tapi hutangnya terlalu banyak, sehingga memberatkan hidupnya. Nah ini, baik Bapak akan memasuki sesi diskusi ya. Baik kepada anak-anak, silahkan masing-masing kalian ya menghitung besaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh keluarga kamu. Ya, misalnya ada 4 orang, atau 5 orang, atau 3 orang, berapa besaran zakat dalam satu keluarga? Ya, senilai berapa liter, berapa rupiah? Oke, sebelum itu Bapak sepakati dulu ya, kita menggunakan hitungan liter saja ya. Gunakan hitungan liter, yang mana 1 liternya adalah Rp12.000. Oke, silakan dihitung. Kemudian di awal ya, jelaskan perbedaan antara zakat dengan sedekah. Ya. Baik, silakan sambil kalian persiapkan jawaban, Bapak akan bagikan lembar kerjanya ya. Kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya. Pembelajaran bermakna ya, kita pasangkan ya, siswa sebanyak 2 orang berpasangan, kemudian dengan pasangannya boleh saling memeriksa soal yang sebelumnya ya. Soal yang ini boleh diperiksa ya, terutama yang nomor 2, apakah hitungan zakat fitrahnya sudah tepat. Kemudian setelah berpasangan dan mengoreksi latihan sebelumnya, kalian cari ya di antara 8 golongan mustahik yang paling mungkin mengubah hidupnya secara permanen jika menerima zakat, dan bagaimana cara mengubah hidupnya. Baik, waktunya sudah selesai ya. Silakan kelompok yang sudah siap boleh untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan. Ayo, yang sudah siap boleh tampil ke depan. Ya, boleh silakan kelompok Brave untuk tampil ke depan. Bersama Abdan ya, silakan. Silakan. Ananda, Brave dan Abdan. Di sebelah sini saja ya, sebelah sini. Oke, agak. Karena keluargaku ada 5, 2, dan harus dibayar 3,5 liter beras, berarti 3,5 dikalikan dengan 5 sama dengan 17,5 liter beras, yang sama dengan Rp210.000. Ya. Rp210.000. Terkait pertanyaan berikutnya ya. Dari 8 golongan mustahik, berapa ya siapakah di antara 8 asnaf mustahik zakat yang kamu pilih? Boleh dijelaskan, siapa yang akan menjelaskan? Ya, oke, silakan tukar posisi. Oke, lebih keras suaranya ya. Saya memilih miskin. Memilih golongan miskin. Karena kita akan membantu pelatihan kerja dan modal usaha agar ia memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup lebih layak. Teman-teman bagaimana, terdengar anak-anak? Terdengar ya. Jadi kelompok Brave dan Abdan memilih kelompok kaum miskin. Karena apa? Akan memberi bantuan apa? Bantuan modal usaha. Modal usaha. Lebih keras. Bantuan modal usaha dan pelatihan kerja. Lebih keras lagi. Bantuan pelatihan kerja dan modal usaha. Ya. Setelah itu apa? Agar dia memiliki penghasilan untuk hidup lebih layak. Ya, jadi jawaban dari Brave tadi memilih kelompok kaum miskin ya. Kemudian apa bentuk yang bantuan yang diberikan? Bentuk bantuan yang diberikan apa? Pelatihan kerja dan modal usaha. Pelatihan kerja dan modal usaha. Ya, agar apa?
mendapatkan penghasilan yang cukup agar hidup lebih layak. Oke. Bapak minta tepuk tangannya untuk kelompok Brave dan Abda. Kelompok Zikri. Sudah siap? Ya, boleh. Ada lagi kelompok yang lain? Tidak ya, Zikri saja. Oke. Zikri berpasangan dengan Radit. Oke, silahkan di sebelah sini. Sebelah sini. Ya. Siapa yang akan menjawab pertama? Ya, Radit dulu. Radit, berapa anggota keluarga kamu? 5. 5 anggota keluarga. Berapa besaran zakatnya? 210.000. 210.000. Oke, bagus. Zikri, berapa anggota keluarga? 5 anggota keluarga. Ya, berapa besarannya? 210.000. Sekarang kelompok Zikri dan Radit memilih golongan mana untuk dibantu? Ibnu Sabil. Ya, oke, siapa yang mau jawab? Ya, Radit. Zikri, silakan bertempat-tempat. Jawab dengan suara lantang ya. Kita memilih Musabila karena kita akan mewakili dengan cara memberi ongkos dan bekal untuk pulang dan dengan donasi bakso setempat. Lebih keras karena mungkin kurang terdengar ya. Terdengar tidak? Ya. Ayo harus berani. Lebih keras suaranya ya. Kita memilih Musabil karena kita akan menolong mereka dengan cara memberi ongkos dan bekal untuk pulang dan dengan donasi bakso setempat. Oke. Jadi yang dipilih adalah golongan Ibnu Sabil. Ya, baik. Selanjutnya adalah refleksi ya tentang materi hari ini. Berdasarkan diskusi tadi ya, bahwa ternyata di antara masyarakat kita masih ada yang termasuk golongan miskin. Nah, pertanyaannya, apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini tentang zakat dan kemiskinan? Oke, siapa yang bisa memberikan jawaban? Ya, Adila boleh, silakan maju. Ya, apa jawaban Adila? Apa yang didapatkan Adila dari pelajaran hari ini? Zakat adalah salah satu cara kita bersyukur telah diberi kehidupan yang layak. Zakat adalah salah satu cara kita mensyukuri nikmat diberikan kehidupan yang layak. Kita tepuk tangan untuk Adila. Silakan. Nah ini, silakan anak-anak tuliskan asesmen ya. Satu kalimat yang paling bermakna bagi kalian tentang materi zakat hari ini. Silakan ditulis ya, disiapkan. Kemudian, nah ini ada beberapa soal yang akan Bapak berikan kepada kalian sebagai cara untuk memastikan apakah tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai ya. Satu kalimat ya yang paling bermakna. Silakan maju. Ya, apa jawabannya? Zakat itu mensucikan jiwa. Zakat itu mensucikan jiwa. Oke, tepuk tangan untuk Ais. Oke, siapa lagi yang Naren? Ada jawaban? Silakan maju ke depan. Yang paling bermakna dari Naren. Zakat membersihkan harta. Zakat membersihkan harta. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk Naren. Siapa pemberi dan penerima zakat? Ayo, ada yang mau jawab? Silakan Ananda Upaira, boleh? Ya, dari situ aja. Sini. Maju ke depan. Siapa pemberi zakat? Muzaki. Oke, tepuk tangan untuk Upaira. Kemudian satu orang lagi, ada yang tahu siapa penerimanya? Ya, Ananda Mimayu boleh agak ke depan sini. Ya, siapa penerima zakat? Disebut apa? Mustahik. Mustahik, yaitu orang yang Menerima zakat. berhak Menerima zakat. Ya, mustahik adalah Orang yang berhak menerima zakat. orang yang berhak menerima zakat. Oke, tepuk tangan untuk Kami Mayu dan Upaira. Jadi kembali ya. Selesai kegiatan belajar kita pada hari ini. Ya, untuk menutup kegiatan hari ini,
Ya, Bapak ingatkan kembali bahwa materi selanjutnya adalah apa? Infak, sedekah, dan hadiah. Yang baik, Bapak minta Ananda Aisy, silakan untuk memimpin doa menutup kegiatan hari ini. Membaca doa kafaratul majelis. Iya, pada saja berdoa iman. Wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Silakan Ayo sih duduk kembali ke tempat. Ya, baik. Pelajaran kali ini Bapak akhiri. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan Bapak mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya. Bapak tutup dengan salam syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.